Halo guys, bertemu lagi dengan kita 2MA24. Sekarang kita ada tugas untuk dosen Budian, yaitu tentang podcast cerita-cerita sharing-sharing. Dan gue sebagai host, yaitu saya Muhammad Rafi Waidillah, dan narasi gue Aureli Natasha, dan kita nggak berdua doang, tapi kita ada di belakang kamera, yaitu teman kita. Silakan. Hai. siapa aja? Sebut dong namanya. Saya Cornelia. Saya Amanda. Oke, mungkin dia malu ya kawan-kawan ya. Yes. Nah, di sini kita akan memulai podcast dengan narasinya Aurel. Oke, jadi tema kali ini tuh kita bakal bawain tentang horor. Nah, judulnya itu Gas Yang Tangkura. Sebelumnya lu tahu gak sih kalau misalnya Gas Yang Tangkura itu asalnya dari mana? Untuk gas tangkura belum pernah dengar. Jadi gue mau ngasih tahu, selain pelet yang ada, yang kita ketahui nih di daerah Jawa ini kan lo tau kan ada pelet, ada santet gitu kan. Nah, ternyata tuh selain di daerah Jawa ada dengan sebutan ya santet pelet, ternyata di daerah lain pun ada. Dan itu tuh katanya jauh lebih parah ketimbang si Di santet pelet ini yang ada di Pulau Jawa. Nah, namanya itu gas yang tangkura. Gas tangkura. Nah, gas yang tangkura itu dibuatnya itu, kalau kalian mau tahu, dari tengkorak anak kecil yang masih hidup, yang bis itu ditumbalin, dan itu tengkoraknya dijadiin gangsing, sebuah gangsing. Lo tau kan gangsing mainan Iya, yang gangsing dari mainan. tapi kan kalau yang sekarang itu kan udah upgrade ya, dia gangsingnya itu kayak dari besi atau dari plastik atau semacamnya. Tapi kalau yang ini enggak, ini tuh dari tengkorak langsung, tengkorak manusia. Nah, gue dapet cerita ini sebenarnya dari salah satu konten kreator. Gue sempat nonton dan emang gue suka banget nih nonton film-film horor atau tahu cerita-cerita horor, dan gue tertarik buat ngangkat cerita ini. Dan mungkin anak bunda semuanya belum ada yang ngedengar ya. Dan bahkan lo sendiri aja tuh nggak tahu gas yang tangkura itu apa gitu. Jadi kita samarin aja namanya ini, si cewek ini namanya Manda. Jadi Manda ini adalah mahasiswa di salah satu universitas yang ada di daerah Jakarta, kalau nggak salah, seingat gue, Jakarta atau Depok gitu. Nah, dia ini merantau dari Sumatera Barat. Jadi dia tinggal di sini itu nggak sendiri. Oh, di Pulau Jawa nggak Iya, sendiri. dia tinggal sama tante sama omnya. Dan BTW, tantenya ini tuh punya anak kecil juga. Oh, punya bayi lah. Iya, Bayi kecil. sekitar umur 3 bulan. 3 bulan. Antara, pokoknya baru-baru bisa merangkak lah intinya nih, anak kecil gitu kan. Nah, jadi waktu itu si Manda ini tuh dia hidupnya tuh kayak biasa aja, kayak Normal aja. Nah, biasa semenjak ada tetangga barunya ini, sebut aja namanya Ibu Nadine. Nah, Bu Nadine ini tetangga barunya si Manda. Nah, terus abis itu nama tante sama omnya ini kita sebut aja Tante Siti sama Om Rama. Nah, si Tante Siti ini kan sama Om Rama ini dulunya asli orang Padang. Dia ngerantau, lumayan udah lama sih di sini. Terus habis itu si Manda tinggal di sini, tinggal sama tantenya sampai dia tuh udah semester waktu itu kan nggak salah semester 5, lagi hektik-hektiknya banget dia nih, lagi banyak tugasnya kan. Lagi sibuk-sibuknya banget. PI ya. Buat semester 5 itu PI kayaknya Apa? udah Ya bisa kali. si Manda ini juga tinggal di daerah itu tuh belum cukup lama sih, juga masih baru lah gitu. Nah, terus si Manda ini dia tuh kedapetan tetangga baru yang tadi gue bilang, Tante Nadine. Nah, si Tante Nadine ini ternyata juga orang Padang. Asli orang Padang juga. Sumatera Barat dia aslinya. Nah, terus abis itu Tante Nadine ini tuh dia jualan nasi Padang. Oh, bisnisnya? Iya, bisnisnya nasi Padang. Dia tuh kayak jualan-jualan gitu loh. Tapi dia tuh bukan yang di rumah, bukan yang orang datang ke rumah satu-satu. Dia tuh lebih ke driver GoFood gitu, Shopee Food kayak gitu. Nah, jadi suatu hari si Manda ini tuh kan tadi gue bilang dia tuh kan PI, otomatis tuh kalau pulang PI itu kan pasti pulangnya agak malam gitu. Nah, waktu itu si Manda ini tuh pulang dia agak kemalaman, nggak sesuai jam yang biasanya dia pulang gitu. Nah, Manda ini kan dia tuh naik motor sendiri gitu. Dia datang pulang. Nah, posisinya itu kan sebenarnya tuh mereka tuh rumahnya itu cuma dikasih pembatas itu tembok yang cuma kayak rumah-rumah KPR lah, ya, kayak subsidi itu rumah. Rumahnya yang nggak terlalu besar tapi cukup lah buat sekitar 4 orang gitu. Nah, terus habis itu si Manda ini pas dia pulang itu tuh suasana di tempatnya itu sepi banget. Suasananya hening gitu. Iya, hening banget di rumah itu, di daerah situ, karena emang mungkin kan udah malam kali ya, jam 10 teman-teman. Nah, terus habis itu pas dia nyampe rumahnya, dia mau nutup pintu, itu tuh pintu udah ketutup sama dia pagar. Pagarnya tuh dia yang enggak, yang apa sih? Sliding ya, dia tuh yang ditarik ini, sama dia sudah ditutup. Cuman kayak nggak tahu kenapa mungkin si Manda ini tuh dia udah ngetok-ngetok pintu rumahnya,
tantenya ini sama omnya nggak bukain dan nggak ada suara gitu. Dia sempat berpikir bahwa ini kayaknya di rumah nggak ada orang deh, tapi kok nggak ada yang ngasih tahu ya ke dia gitu. Nggak ada informasi. Nah terus nggak lama setelah itu tiba-tiba dia merasa kayak kok badannya dia merinding gitu. Dan Hawa-hawa dianya udah nggak enak gitu. iya, dan pas dia mau ngegetok lagi tiba-tiba pintu pagar rumahnya itu kebuka. Iya, dan bunyinya itu keluar gitu loh. Yang awalnya tuh tadi yang ketutup rapat, itu tiba-tiba kebuka. Dan di situ dia langsung yang kayak kaget dong gitu. Kaget ya. Dan dia pikir tuh itu angin, cuman di situ tuh nggak ada angin. Dan dia berpikir di situ mungkin ada orang iseng kali ya gitu. Cuman pas dia nengok ke bawah, di depan pintu, di pertengahan dekat motor gitu. Iya, masih di dalam teras rumahnya. Di situ ada gangsing. Gangsingnya tuh muternya lumayan kencang, cepet banget gitu kan. Terus yang kayak dia tuh yang kayak mikir di situ tuh kayaknya ini anak kecil deh, anak kecil. Cuma kalau misalnya anak kecil nggak mungkin kan? Tengah malam. Main jam segitu, jam 10, dan itu tuh lokasi emang sepi banget. Terus kayak dia maju lah ke depan, tapi untungnya aja dia tuh nggak megang tuh gangsing gitu loh. Dia maju ke depan, dilihat sama dia, nggak ada orang. Nggak ada orang, terus habis itu yang kayak pas dia muter balik mau ngeliat gangsing itu, gangsingnya udah nggak ada. Udah hilang. Udah. Nah, terus habis itu nggak lama setelah gangsingnya dia ngeliat hilang, pintu rumahnya kebuka. Ada tantenya. Yang tadinya terkunci, nggak ada yang. Terus omnya tuh bilang, kamu dari kapan man? Katakan sama. Dari kapan kamu nyampe gitu kan? Terus habis itu kayak si Manda ini bilang kayak, udah dari tadi om, aku udah dari tadi di sini gitu kan. Loh, nggak ada terus om dengar gitu kan. Tapi itu mereka tuh ngobrol pakai logat Minang. Oh, logat Minang. Di situ. Cuman Manda tetap menjawab pakai logat Jakarta. Nah, terus udah kayak gitu, kayak dia tuh yang udah bingung dong. Jadi kejadian tadi tuh yang kayak udah ngebuat dia tuh yang kayak jadi tanda tanya kan. Cuman di situ yang kayak dia nyoba untuk tetap positif karena emang Manda ini disclaimer orangnya itu positif banget. Positif tinggi. Iya, Gitu. positif banget anaknya. Jadi kayak dia tuh yang kayak ya udahlah gitu, santai aja gitu kan. Akhirnya dia masuklah ke dalam rumah gitu kan. Nah, singkat cerita besok paginya dia tuh lagi nggak ada kelas. Lagi jadwal Lagi kosong lah kelasnya. Nah, tapi pas dia lagi beberes gitu, tantenya tuh nyuruh dia buat ngantarin makanan. Jadi itu kalau misalnya orang Padang atau mungkin kayaknya semua ibu-ibu kali ya yang di semua daerah gitu. Kalau mereka masak ada tetangga pasti dikasih lah kalau di. Nah gitu juga lah si Tante Sitinya, dia masak, gue nggak tahu dia masak apa waktu itu. Lebih terus diantarin ke rumah Tante Nadine yang tadi kita sebut di awal Tante Nadine. Nah pas dia datang ke rumah Tante Nadine, kan itu rumahnya tuh rumah Tante Nadine tuh modelannya sama kayak rumahnya si Tante Siti. Nah, berarti itu mah satu pelung lah ya. Iya, modelnya sama, cuman emang pas nyampe depan rumahnya Tante Nadine ini hawanya tuh langsung berubah. Hawanya berubah gimana hawanya? Kayak ngerasa tuh kayak apa ya, suram aja gitu loh, suram gitu hawanya. Terus dia ngeliat juga yang kayak hawa negatif gitu. Iya, cuman kayak dia tetap mikir positif aja. Dia anaknya kan positif, tadi, anaknya positif abis nih sebenarnya. Terus pas dia masuk ke rumah tantenya ini, BTW dia tuh awalnya udah manggil Tante Siti 3 kali dia manggil tapi nggak ada jawaban dari Tante Siti. Pas dia masuk ke dalam teras rumahnya, kan ada yang namanya teras buat tempat orang duduk-duduk lah gitu. Itu tuh berantakan. Iya, bekas kaki. Pokoknya kotor gitu loh rumahnya. Iya, padahal Tante Nadine tuh baru kayak sekitar 2-3 sampai 4 hari doang di situ. Baru ya pokoknya berapa hari doang. Baru. Iya, baru banget gitu. Dan harusnya mah kalau misal pas dia pindah kan masih ya kalau sehari 2 hari oke lah, kalau misalnya dia bilang nggak dibersihin gitu kan masih sibuk. Ini tuh enggak, ini tuh udah beberapa hari dan masa ya kotor terus gitu loh. Tapi emang mungkin karena si Manda itu berpikir karena Tante Nadine kan jualan ya, jualan nasi padang online gitu. Jadi kayaknya bukan nasi padang sih, kayak sambal-sambalnya gitu loh. Sambal padang. Sama sambal padang. Kayak rendang, kayak dendeng gitu kan. Nah terus di situ yang kayak karena dia jualan itu mungkin kayak berpikir itu jejak kaki dan tanah-tanah dari si driver yang ambil makanan. Nah terus udah kayak gitu nggak lama si Tante Nadine keluar. Dia ada di dalam ternyata, tapi tuh pintunya tuh ketutup rapat. Nah terus pas pintunya kebuka itu si Manda ini tuh ngeliat bahwa kayak perawakannya Tante Nadine ini cantik. Cantik gitu, cantik. Si Tante Nadine ini nih kan otomatis kan kayak ngeliat nih siapa nih gitu kan, dia nanya siapa gitu kan. Terus habis itu Manda ini tuh bilang, halo tante, gitu kayak basa-basi lah siapa. Ini dapat dari tante aku, tetangga sebelah gitu. Salam kenalnya tante, bla 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 gitu kan. Kayak dia ngobrol lah awalnya bentar. Terus habis itu si Tante Nadine ini nawarin buat masuk. Cuman dari yang Manda lihat ini, rumahnya Tante Nadine ini kan pintunya kebuka gitu ya, berantakan gitu kelihatan. Cuman kayak di situ mungkin karena ya Manda ini masih positif karena dia jualan gitu kan, jadi ya berantakan aja gitu kan. Akhirnya dia cabut, dia pamitan kayak bilang nggak usah tante, aku ada kelas online gitu, dia basa-basinya gitulah. Terus dia balik ke rumahnya. Pas dia balik ke rumahnya ini, ketimpahan tai cicak.
kalau nggak salah tuh tai cicak sih gitu ya. Oh. Entah tai cicak atau ketimpahan cicak si Manda ini. Nah terus di situ tuh Om Rama tuh keluar dari dalam rumah. Dia bilang lah, kenapa Man gitu kan? Karena di situ Manda juga lihat. Ini Om, aku ketimpahan gitu. Kalau misalnya sih ingat sih bangkai cicak. Oh, bisa. Nah katanya kalau misalnya kita ketimpahan kayak begitu dari bangkai cicak, katanya bakal ada kena musibah. Oh, mitosnya lah. Mitosnya entah dari si keluarga kita atau dari Kerabat-kerabat lah. kerabat-kerabat kita atau entah kita sendiri. Oh, kita sendiri bisa Iya, kena. bisa kena. Kayak mitos yang di sini aja gitu loh. Kayak kalau misalnya lo ketimpahan tai cicak gitu kan, Iya. sial katanya gitu. Padahal ya kita nggak tahu ya sebenarnya. Sial itu kan yang udah ditakdirkan oleh Tuhan gitu. Nah terus abis itu, terus Manda tuh bilang kayak, apaan sih Om gitu, masih percaya begituan aja. Mitos gitu ya. Gitu, kayak pokoknya dia nggak percaya deh gitu kan. Terus dia akhirnya masuklah tuh ke rumahnya, kamarnya, masuk kerjain tugas. Dan di situ tuh dia mungkin karena emang lagi berat tugas kali ya, apalagi dia udah mulai PI gitu. Jadi dia tuh nggak kalau bisa posisi di situ tuh udah jam 8 malam. Jam 8 malam. Dia tuh nggak keluar dari kamar dari sore, nyampe jam 8 malam. Pas dia nyampe keluar, tuh omnya tuh bilang, Om mau keluar bentar ya, mau cari makan gitu kan. Padahal si tantenya ini udah masak sebenarnya. Cuman si omnya ini emang hobinya tuh makannya di luar aja gitu loh. Nggak emang tipe laki yang nggak lagi sebenarnya sih menurut gue. Nah, lo kayak gitu kan nanti? Kadang mama gue mau masak, gue mau bikin ini. Emang laki-laki tuh kayak gitu. Emang kurang ajar ya. Maaf. Ya maaf ya mama ya. Nggak patut dicontoh ya. Tante keluarin aja dari kakak. Terus karena oh ya udahlah si omnya keluar nih gitu kan. Nah pas dia lagi di dalam apa namanya di dalam kamar, dia tuh ngerasa kayak di balkon kamarnya dia itu gedebak Oh, di atas ini kayak nih. orang Oh, jalan plafon gitu gitu. Nah dan di situ dia kayak dia santai aja, masih chill aja gitu. Dikira mungkin emang mungkin burung atau binatang atau kucing gitu ya. Kadang kucing, kadang tikus. Iya, nah dia tuh masih yang tadi gue bilang Manda itu orangnya terlalu positif. Saking positifnya aja kayak begitu aja dia nggak ada parno sama sekali gitu loh. Nah terus udah kayak gitu akhirnya si anak si Manda ini dia langsung apa sih namanya tetap lanjut ngerjain tugas dan dia tuh nggak kerasa itu tuh udah jam 10:30. Nah dan dia tuh dia keluar kamar dan pas dia keluar kamar ini kok kamu sepi ya kayak ada orang biasa itu omnya tuh selalu di ruang tamu buat kayak nonton TV gitu. Dan itu posisi rumahnya tuh emang rumah petak biasa aja gitu, kayak yang mewah-mewah banget. Pas Manda udah keluar ini dia nyari lah. Nah dia tuh udah dari ruang tamu ke kamar mandi, terus habis itu ke dapur, dia nggak ketemu nih orang di dalam rumah ini. Akhirnya dia tuh inisiatif buat pergi ke kamar tantenya. Oh, buat ketok-ketok kamar tantenya. Nah pas dia belum ngetok tau posisinya. Nah pas dia mau pergi ke tempat tantenya ini, pas baru aja tangannya tuh diketuk, tantenya tuh menjerit-jerit. Dan di situ dia panik dong. Akhirnya dibuka lah pintu sama dia kan. Pokoknya tantenya menjerit sakit gitu kan. Terus habis itu gak lama pas banget om ini datang dari luar itu. Terus habis itu yang kayak karena di situ tantenya menjerit terus, akhirnya si Manda ini disuruh sama omnya ini buat minjem mobil tetangga. Oh, minjem kendaraan tetangga buat antar. Nah pas dia keluar dari rumah, dia keluar ke rumah ini dan emang posisi di perumahan itu tuh setiap kalau udah lewat dari jam 8 itu udah sepi. Ini namanya perumahan ya. Pas dia udah nyampe luar, ternyata pas dia nengok ke atas itu tuh ada sosok tinggi, rambut panjang, itu di atas genteng, pas di atas genteng rumahnya. Di situ tuh yang kayak dia berpikir mungkin itu orang lain atau gimana gitu kan. Terus yang kayak tapi kayak di situ tuh pas dia nengok lagi dia kayak teriak om gitu kan. Terus pas dia teriak lagi, pas dia ngeliat lagi ternyata nggak ada. Berarti itu kayak makhluk halus gitu. Iya. Nah di situ tuh dia udah mulai merinding kan. Nah terus pas dia masuk lagi mau masuk ke dalam rumahnya, untuk kejadian kedua kalinya dia ngelihat gangsing. Untuk kejadian kedua kalinya gangsing itu ada di depan rumahnya. Dan itu tuh muter lagi. Dan dia tuh nggak tahu kayak ini asal gangsingnya dari mana. Padahal dia tuh masih di daerah depan rumahnya itu. Siapa yang masukin? Di situ dia udah mulai kayak wah udah nggak beres nih. Gitu kan. Akhirnya dia masuk ke dalam, nyamperin omnya, dia bilang om ada gangsing om tadi. Dia akhirnya mulai buka cerita ke omnya gitu. Nah di situ tuh omnya yang kayak masa pas dia tuh nggak ada gitu. Terus kata omnya kamu halusinasi kali. Dan setelah dia masuk ke dalam itu, posisinya tantenya juga udah reda. Udah kayak pantun gitu. Dan itu tuh kejadian kayak gitu tuh berturut sampai 2-3 harian. Oh berturut? Setiap malam. Setiap malam. Pokoknya setiap udah mau menjelang tengah malam itu pasti tantenya tuh bakal teriak-teriak lagi. Nah udah sampai situ kayak karena tante Siti ini teriak-teriak, jadi si Manda ini dia mutusin gak keluar rumah. Nah cuman besok paginya setelah 3 harian ini nih dia keluar, kan biasanya rumahnya tante Nadine ini tuh ramai ya. Rame sama tetangganya? Bukan, sama ini loh, sama driver gitu, orang beli. Cuman hari itu posisinya si tante Nadine ini nggak kebuka gitu loh pintu rumahnya. Dan BTW tantenya si Manda ini, si tante Siti, ini tuh udah sembuh, udah enakan lah, udah mendingan gitu kan. Nah pas dia ngeliat ke rumahnya tante Nadine, kok
rame ya gitu. Dia penasaran. Anaknya juga kepoan sih sebenarnya, walaupun positif dia anaknya kepoan banget. Terus pas dia datang, dia ngeliat, ditanyalah ke salah satu drivernya kayak, Pak ngapain gitu, kok rame? Ini Mbak, si ibunya buka nggak sih gitu? Ini kita udah nungguin, udah banyak sekitar, orderan ya? udah apa namanya? Udah 2 jam nunggu di sini gitu loh. Terus habis itu kayak, bentar ya Pak, saya cek dulu gitu. Akhirnya si Manda ini nyoba lagi ngecek manggil tante Nadine ini, tapi nggak ada jawaban. Nah, si Manda ini bingung ya, kayak kok nggak ada jawaban sih gitu kan. Nah karena emang nggak ada jawaban, akhirnya si Manda ini bilang kayak kayaknya nggak ada di rumah gitu kan. Terus kayak ya namanya bapak-bapak driver ya gimana sih kalau misalnya dia udah nunggu lama ya pasti ngegerutu lah ya. Ngegerutu ya, kan dia juga butuh waktu. Ngedumel lah dia tuh. Akhirnya pada bubar, abis itu kayak di situ tuh Manda posisinya tetap pas dia mau cabut dari rumahnya Tante Nadine ini, dia melihat dari jendela ada anaknya si Tante Nadine. Oh dari jendelanya? Anaknya Tante Nadine di situ. Nah terus kayak dia berpikir kayak, oh mungkin Tante Nadine emang lagi nggak enak badan dulu ya. Nah terus akhirnya dia masuk ke rumahnya. Pas dia masuk ke rumahnya, malamnya datang. Pas malam datang, tengah malam, tiba-tiba si apa namanya Nadine sama keluarga ini mendengar suara jeritan. Nah bingung dong, siapa sih yang jerit? Dikira tuh menurut Anda itu si tantenya, Tante Siti. Tapi pas dia ngecek, Tante Siti sama Om Rahmat juga keganggu sama teriakan itu. Terus ada bunyi suara orang jalan di atas genteng gitu. Akhirnya mereka keluar terus ngeliat. Pas dia ngeliat di luar itu, ternyata Tante Nadine di atas genteng rumahnya dia. Di atas rumahnya Manda. Siti, rumahnya Manda, rumahnya Om Rama. Dia diri di atas genteng itu. Kayak ya udah gitu, kayak orang yang semada ngeliat waktu itu, penampakan waktu itu. Tapi kondisi itu siapa Manda sama tantenya sama omnya juga ngeliat juga? Ngeliat, bukan Manda doang. Kalau kemarin itu mungkin Manda yang Manda ngeliat aja ya. Cuman kali ini tantenya ini ngeliat, keluarga tuh ngeliat. Habis itu kalau ini ngeliat, teriaklah mereka tuh manggil warga buat minta tolongin si Tante Nadine. Nah, pas diturunin Tante Nadine ini teriak kayak orang gila. Tantrum. Iya, tantrum lah kayak orang gila gitu kan. Nah, terus pas dimasukin ke dalam rumah gitu kan, diketok-ketok gitu kan, keluarlah si suaminya Tante Nadine. Oh, punya suami. Punya. Nah, tapi nanti ini ada kombonya nih. Nah, keluarlah suaminya Tante Nadine kan. Pas keluar di situ si apa namanya? Si suaminya ini sebut aja namanya Om Adit. Om Adit ini keluar ngeliat kayak bingung dong kenapa ini Tante Nadine gini. Akhirnya diturunin dan di situ tuh Om Adit tuh kayak bingung kayak kok gitu bisa ada di situ gitu kan. Akhirnya dibantu turunin sama warga, dia teriak gitu kayak orang tantrum awalnya. Terus pas dia nyampe bawah masuk rumah udah mulai agak tenangan, ditenangin sama Om Adit, tenang masuk ke rumah. Terus habis itu si Om Adit ini minta maaf ke keluarga karena di situ gara-gara si Tante Nadine ini. Terus pas dia udah nyampe udah masuk gitu kan, udah tenang, ya udah akhirnya keluarganya si Manda ini masuk dan di situ Manda ini masuk paling terakhir ke rumahnya. Nah pas dia masuk itu mau cabut dari rumah Tante Nadine, Manda ngeliat gangsing gitu ada di rumah Tante Nadine. Yang ketiga kali ya? Iya, untuk yang ketiga kalinya. Jadi Manda ngeliat di situ. Manda yang pernah ngeliat itu merinding, langsung cabut aja dan di situ dia nggak ngomong sama siapa-siapa. Dia nggak ngasih tahu omnya, tantenya, keluarganya, enggak, dia diem. Terus pas udah nyampe rumahnya, besoknya jalan seperti biasa, cuma dia tetap ngerasa kayak ada tiap malam itu Tante Nadine ini teriak-teriak. Nah, tapi karena mikirnya kayak yaudah orang udah ada ya udah dia nggak tantrum ya. Ada Om Adit ini gitu kan. Nah terus dalam beberapa hari, mungkin 2-3 hari ya, sama kayak waktu pas Tante Siti. Dan di situ tuh sama ya kejadiannya kayak Tante Siti gitu. Kayaknya udah dia udah nggak positif lagi di situ pemikirannya, udah nggak bisa positif gitu kan. Tapi kayak dia nyoba lagi untuk mengalihkan karena itu bukan urusannya. Awalnya dia berpikir kayak udah bukan urusan gue, yang penting keluarga gue nggak kena gitu. Nah pas dia udah beberapa hari lewat, si Manda ini sama keluarganya emang sedikit agak terganggu sama kelakuannya si Tante Nadine. Kejadiannya tuh sama kayak biasanya, Tante Nadine naik lagi lah ke atas atap rumahnya si dan itu tuh tiap malam dan di jam itu juga yang sama. Dan akhirnya karena di situ kayak aduh udah keganggu banget nih. Nah tapi ada di satu hari Tante Nadine ini nggak keluar dari rumah. Nah, karena si Manda ini, ya tadi gue bilang anaknya kepo, selain dia anaknya positif, tapi dia anaknya kepoan banget. Pas dia udah keluar dari rumah, dia tuh ke rumahnya si Tante Nadine. Disamperin nih, Tante Nadine di rumahnya sama dia. Niatnya itu mau ngasih makanan, disuruh sama si Tante Siti, karena Tante Siti tuh prihatin sama keluarganya si Tante Nadine. Nah, terus pas udah nyampe, dia melihat rumahnya tuh makin berantakan. Makin gak keurus. Nah, dia ketok-ketok lah, ketok.
Terus di situ tuh posisinya Manda tuh kayak nyium bau busuk gitu loh. Kayak bau busuk. Bau busuk. Di situ tuh dia udah Bangkai gitu. kayak udah bau bangkai gitu. Nah di situ tuh Manda tuh yang kayak udah wah nggak beres nih di dalam rumah gitu kan. Tapi di situ Manda nggak dengar suara anak kecil nangis. Anaknya, anaknya tante Nadine. Iya. Nah terus karena di situ si Manda karena kasihan mungkin ya. Akhirnya si Manda ini minta tolong warga, manggil warga semuanya Minta buat bantuan buat membuka rumahnya si tante Nadine. Udah diketok-ketok lah, ini segala macam nggak ada jawaban. Akhirnya sih karena Om Rama ini lumayan dekat sama Om Adit walaupun tetangga baru, si Om Rama ini nyoba buat telepon Om Adit. Ternyata Om Adit itu juga nggak ada di rumah. Lagi di luar. Lagi di luar. Nah pas ditelepon ternyata Om Adit lagi di luar. Akhirnya Om Adit bilang kayak oh ya tolong ini dulu ya, tolong urus dulu gitu kan. Nanti saya OTW ke sono gitu kan. Akhirnya warga kayak nyoba buat udahlah kita sepakat buat ngedobrak itu pintu. Pas didobrak ya Allah bau busuk keluar dari rumah tante tadi. Di situ pemikiran warga tuh udah nggak beres deh, nggak beres nih gitu kan. Dan di situ posisinya emang si tante Nadine ini udah ditinggalin sama Om Adit seharian. Nah, udah ditinggalin sama Om Adit gitu seharian. Terus pas dia masuk ke dalam, pas warga masuk ke dalam, dia ngelihat anaknya tante Nadine itu teriak nangis di samping ibunya. Ini kayak orang gila kan sih. Dan lo tahu itu dinding kamar tante Nadine itu udah ada goresan cakaran dindingnya, dan itu kuku-kukunya tante Nadine itu udah lepas semua. Kukunya lepas gitu, rambutnya berantakan. Dan lo tau anaknya makan apa? Dan anaknya itu lebih gede dari anaknya si tante Siti. Dia tuh udah bisa jalan gitu loh. Gitu. Dan lo tau anaknya makan apa? Makanan basi. Ternyata pas dia lagi pas lagi ditinggal sama Adit ini, kondisi rumahnya tuh rasanya tuh baik-baik aja. Tapi ternyata itu tuh nggak baik-baik aja keadaannya sebenarnya. Jadi kayak yang dilihat sama Om Adit ini itu tuh kayak rumahnya bersih aja gitu loh. Ternyata tuh enggak, udah dilihat sama warga. Dan di situ Om Adit pas banget datang, dia melihat tuh anak kecil gitu kan. Gendong lah tuh anak si tante Nadine ini pas ngeliat anaknya digendong sama orang, dia teriak-teriak histeris, sampai kelas lah kayak orang bener-bener kayak orang gila gitu kan. Terus nyampe sama warga tuh diikat. Nah, terus habis itu ada cowok gitu loh datang. Ada Enggak, cowok datang dari kerumunan itu datang, terus kayak bilang pakai bahasa Padang gitu loh, kayak saya gue mau ngambil anak itu gitu loh, dia bilang. Terus kayak di situ tuh warga awalnya tuh kayak nggak boleh lah, ini kan anaknya si tante Nadine gitu kan, sama anaknya Om Adit gitu kan. Tapi di situ Om Adit diem aja. Nyampe si orang ini, si laki-laki ini, dia ngambil anaknya dan pindah alih lah anaknya itu digendongnya sama laki-laki itu. Nah terus abis itu di situ kayak si tante Nadine yang lihat itu makin histeris, teriak-teriak dan dia bilang anak saya. Tapi ya tetap aja kayak orang tuh udah mikir tante Nadine ini tuh udah gila. Nah terus pas udah diambil anaknya, si orang ini bilang rasain. Si orang ini, maksudnya si orang yang gendong anaknya ini, dia bilang rasain gitu kan. Di situ dia langsung cabut. Di situ tuh warga bingung dong, kayak kok Kak Adit diem aja, mungkin diambil sama orang gitu kan. Terus akhirnya di situ si Om Adit ini tuh ngejelasin bahwa Nadine dan anaknya itu bukan istri dan anaknya si Om Adit ini gitu kan. Dan ternyata tante Nadine ini tuh kabur dari laki-laki yang menggendong anaknya itu, dan ternyata laki-laki itu suaminya si tante Nadine. Kenapa tante Nadine itu kabur dari suaminya? Karena di situ posisinya si suaminya ini mau ninggalin si anaknya ini. Suami Om Adit apa suaminya yang apa? Suaminya yang Adit, yang mama ini. Karena Om Adit ini tuh bukan suaminya. Oh, bukan suaminya. Tapi mantannya si tante Nadine. Nah, cuma singgah ya. Iya, cuma dibantuin. Dan di situ tuh awalnya tuh sebenarnya ini tuh udah kejadian kedua kalinya. Si tante Nadine itu kabur, dibantuin sama si Om Adit. Awalnya tuh dia tuh awalnya masih tinggal di daerah Bogor atau daerah sono lah gitu kan. Nah, karena kayak ketahuan lah sama si suaminya ini, mereka putusnya buat pindah, dan pindahnya itu di daerah Depok, di tempatnya si Manda. Pas sudah nyampe pas tinggal di situ tuh ternyata dikira tuh udah lepas aja gitu loh, karena kan udah lumayan jauh ya. Ternyata si suaminya si tante Nadine ini masih nyari lagi ya. Jadi di daerah rumahnya Manda itu ada jualan kayak ketoprak gitu atau bubur gitu kan. Nah posisinya itu waktu itu ternyata suaminya si tante Nadine ini tuh udah nyari-nyari lokasi rumahnya tante Nadine. Dan di situ tuh kayak si tukang ketoprak ini tuh nggak tahu kalau misalnya ternyata tante Nadine tuh ada di sono. Nah si omnya ini tuh cuma nanya, Mas tahu nggak kalau misalnya di daerah sini tuh di perumahan ini
ada orang Minang katanya gitu, orang Padang gitu. Yang si tukang ketoprak ini tuh taunya cuma keluarganya Manda. Jadi ya dikasih taunya tuh rumahnya Manda, dan ternyata si pelet itu salah sasaran ke rumahnya si Manda. Dan yang tadi gue bilang, kenapa nyampe tantenya si Manda ini, Tante Siti, nyampe hampir kayak orang gila lah ya berapa hari itu ya, karena itu ulangnya dari suaminya si Tante Nadine. Dan balik lagi ke si Tante Nadine, di situ Tante Nadine udah kayak orang enggak karuan. Udah nggak karuan, dan di situ tuh si Adit nyeritain lah, udah dijelasin sama dia ke warga bahwa si Tante Nadine ini bukan istrinya dia gitu kan. Nah terus yang kayak keadaan anaknya si Tante Nadine itu gimana gitu. Awalnya itu Tante Nadine pindah itu kabur dari suami itu ya karena nggak mau anaknya itu dijadiin tumbal gas yang tangkura. Yang tadi gue bilang di awal bahwa gas yang tangkura itu dibuat itu dari tengkoraknya anak kecil, dari kepala, dari sini nih, ini anak kecil dijadiin tengkorak yang bagian sini, dari jidatnya itu dijadiin gangsing. Nah di situ kan kayak apa namanya, ya siapa sih ibu yang mau anaknya dijadiin tumbal gitu. Dan tengkorak itu tuh juga bisa membuat orang jadi sukses, jadi kuat ilmunya. Dan for information bahwa di Padang itu orang-orangnya itu dia emang masih percaya sama ilmu-ilmu gitu. Masih kental lah, ilmu hitamnya mereka tuh masih kental, tapi nggak semuanya itu pakai ilmu hitam gitu. Maksudnya nggak buat hal kejahatan untuk buat hal jahat, enggak gitu. Masih banyak yang pakai itu ke hal positif gitu. Tapi suaminya Tante Nadine ini enggak, dia tuh ke hal yang negatif, mau memperkaya dirinya dia, mau memperkuat ilmunya dia gitu. Dan ternyata Tante Nadine, karena emang dia nggak mau, Tante Nadine ini dijadiin tumbal selanjutnya, yaitu jadi orang gila. Nah ternyata gasan tangkura itu tuh kan yang tadi gue bilang dia tuh dari Sumatera Barat ya. Nah itu tuh ada di Pariaman doang. Dan itu tempatnya itu nggak sembarangan. Kalau misalnya pelet santet itu kan kita ke orang pintar, dukun gitu ya. Enggak, ini tuh tempatnya tuh nggak sembarangan, di gunung. Di gunung. Jadi kalau kita mau melet atau orang itu ya kita harus pergi dulu ke gunung. Dan terus karena di situ tuh emang dibayarnya apa ya namanya? Kenapa gue bilang tadi memperkaya gitu? Padahal itu kan cuma ilmu hitam yang buat orang mati ya. Karena setiap kita mau mau ngebayar hasil dari tenaga itu, dibayar itu pakai emas. Kalau misalnya nih lu targetin misalnya si Manda ini tuh dia ulang tahunnya tanggal 23 dan lu harus ngasih 33 karat emas murni. Tapi kan emas emang beda sih, emas Padang itu sama kayak emas yang di Arab. Iya, dia tuh benar-benar bisa dibilang hampir murni gitu. Nah, dia nggak ada campuran apapun, nggak ada. Dia tuh murni. Dan di situ yang kayak mahal dong berarti kayak gitu. Emas Padang tuh mahal ya, Mas? Iya, Mahal banget. Karena mahal itulah kenapa mayoritas orang-orang yang punya ilmu untuk gas yang tangkura ini dibayarnya tuh pakai emas. Dan gas yang tangkura ini tuh nggak bisa dipakai buat cowok. Oh, khusus cewek? Iya, dia cuma bisa ke cewek doang. Jadi cewek yang kena gitu loh. Dan efek dari gasan tengkura ini apa? Kalau lu nggak gila, lu mati. Cuman 2 itu doang. Dan itu nggak bisa disembuhin. Udah pakai orang pintar, udah pakai apa, nggak akan bisa disembuhin karena ini gasan tengkura. Dan gasan tengkura ini makhluk halusnya itu dari orang yang udah mati, tapi itu tuh dendam. Dan itu tuh ada mantranya. Mantranya itu, ya ini yang setahu gue ya. Tapi jangan sampai ada diapalin ya. Ya, walaupun kalian ngapalin ya kalian nggak tahu caranya, juga percuma aja sih. Jadi dia itu Gasyang batali jokain kafa di patang kami malam Jumahai. Gasyang tangkura nandin mainkan putuhnya Gasyang butuh maripe. Itu bahasa Padang ya? Iya, itu jadinya kayak intinya kayak putus tali, ya putus juga nyawanya, intinya gitulah. Ya, jadi pokoknya kita berusaha untuk buat nggak pakai ilmu hitam gitu dan tetap di jalan yang benar, tetap percaya sama Tuhan, ya, sama agama, ya. benar. Dan yang jadi ibadah. Yes. Itu yang paling penting. Ya, udah sih segitu aja. Tapi yang paling ini kita udah akhirin aja di sini ya, teman-teman. Dan ini terlalu panjang untuk yang waktunya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Masuk juga ke dong, Dadah. Bye.